aku berkenan, dengarkanlah dia. Nah, ketika kita mendengarkan apa yang diucapkan Yesus, tidak ada yang kontradiksi. Yang membuat ucapan Yesus itu kontradiksi, itu adalah Kristen. Kristen, Bang. Karena Yesus mengatakan, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Kalian gabung-gabungkan. Yesus itu adalah Allah, Allah itu adalah Yesus, Yesus itu adalah Bapa. Nah, ternyata Yesus mengatakan, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Matius 11:25. Dikelarkan dulu itu, Dinda. Nah, kalau sudah kelar itu baru kita maju. Kalau tidak kelar itu, Bang, abang nanti bawa saya ke Bogor, bawa saya ke Jakarta, hilang aku. Kecuali abang mengakui, sebenarnya saya ini Bandalbo, Tuhanku 3, Tuhanku ada 3, itu loh. Nah, kalau satu Tuhan, secara teologi, siapa Bapak menurut Yesus dan siapa Bapak Yesus menurut Yesus? Coba, Bang, secara teologi, siapa Bapak menurut Yesus, siapa Yesus menurut Yesus? Coba. Ini mungkin saudara Bang Dalbo ini ngopinya kurang banyak. Gini, Bang, sehingga... saja sebentar, Bang. Bang, kalau Anda saya mengatakan nggak minum kopi, Bang. Saya minum air kelapa. Saya nggak minum kopi. Izin sebentar, Bang Dalbo. Izin sebentar. Kalau Anda mengatakan Yesus itu Bapak sendiri, lantas kenapa Yesus berkata di dalam Matius 23 nomor 9, apa katanya? Hampir 10 ya. Coba aku simak baik apa pertanyaan Yesus di situ. Di ayat Matius 23 nomor 9 sampai 10. Kata Yesus, janganlah kamu menyebut siapapun Bapak di bumi ini, karena hanya satu Bapakmu dia yang ada di surga. Ayat ke-10-nya, dan jangan pula kau menyebut pemimpin di muka bumi ini, karena hanya satu pemimpin, yaitu dia itu Mesias. Anda tahu nggak Mesias? Artinya Mesias, Bang? Coba. Nah, ini jangan engkau menyebut siapapun Bapak di bumi ini. Hanya satu Bapak babe, yang hanya satu babe, kata Pak Lopo orang Betawi, hanya satu babe, dialah yang di surga. Ayat 10-nya, dan jangan pula kau menyebut pemimpin di muka bumi ini, karena satu pemimpin yaitu dia itu Mesias. Tahu nggak tuh Mesias, Bang? Tahu nggak Bapak siapa yang Bapak menurut Yesus? Itu yang harus pahami, Bang. Jangan suka bantah-bantah apa yang disampaikan oleh Yesus. Kalian ini pembantah ajaran Yesus. Karena kalian bantah apa yang dikatakan oleh Yesus, tetap kalian bantah, menolak. Ini susahnya di sini. Silakan, Bang, paparkan itu yang saya sampaikan. Coba. Bang, damai yuk. Teman-teman di bawah di tap-tap layar ya. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Bandalbo Natalia ya. Di subscribe ya. Di apakah di sana? Follow juga ini, Bang. Di follow. Yang ini follow. Akun baru kan? Jadi begini. Iya, masih akun dikit. baru. Masih dikit. Oke, teman-teman di bawah di follow akun Natalia Iriani. Oh, baru terus akunnya. Akun baru. Saya lagi apa tadi? Lagi ke belakang sebentar tadi ngambil kopi. Oh, baik. Ya, silakan Berarti ditarik. Bapak yang kurang ngopi, bukan Pak Dalbo barusan. Kurang ngopi dia. Jadi solehnya, Bang, ya? Itu. Ya. Saya ulangi ya. Jangan dulu kemana-mana. Jadi tarik dulu ucapannya, Pak. Kalau ternyata Yesus ini bukan Tuhan satu-satunya. Sepakat ya? Ya, kalau saya kan memang saya mengakui Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan. Nah, kalau menurut Yesus siapa Tuhan? Itu kan biar mengajarkan Pak Dablo di situ perkataannya. Ya nggak masalah diajarkan saya. Nah, menurut Yesus siapa Tuhan? Bapak itu adalah Yesus itu sendiri. Oh, Bapak Yesus itu sendiri. Ya. Bahaya, Pak ini. Bahaya. Jadi Maria ini melahirkan Bapak. Jadi mengatakan keterangan dari di Yohanes 14 ayat 89. Tunggu dulu. Kalau Yesus itu adalah Bapak itu sendiri,
Kalau Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, artinya Maria ini melahirkan Bapa. Tahu kau nggak bahasa Bahasa roh? Oh tahu. Abang berbicara dalam hati aja aku tahu. Apalagi Jadi kalau tentang bersuara. Tahu kelahiran aku. ini aja kamu harus mendebatkan tentang kelahirannya. Apakah jadi menurut Anda itu suatu masalah? Yang mengatakan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri siapa? Coba di Yohanes itu baca dulu. Apakah Di mana? perkataan siapa itu? Oh, aku dan Bapa adalah satu. Itu Yohanes 10:30. Iya. Oh, jadi Yesus adalah Bapa. Jadi menurutmu siapa? Saya nggak tahu, menurut saya abang aja. Jadi Yesus itu adalah Bapa. Jadi menurut perkataan Yohanes itu bagaimana? Kalau menurut dasarnya itu bang, satu pekerjaan, satu misi. Ibarat ketika kalian dinikahkan di gereja, dikatakannya kalian bukan dua lagi, melainkan satu. Artinya satu misi, satu pekerjaan. Itu pandangan data-data itu. Nah, kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, benar apa betul ini? Soalnya saya ini banyak benarnya loh. Gini Bang Dalbo, tadi aku sampaikan tadi harus jawab Ada dulu. jebakan, ada jebakan Batman di dalamnya. Ada jebakan Batman. Dia harus bisa jawab tadi itu yang ayat itu sampaikan tadi Bang Dalbo. Jadi saya akan bawa dulu di kejadian Bang Dablo. Iya. Bang Dablo. Bawa kejadian. Jadi ketika manusia itu gambaran Allah, sementara kepercayaan saudara Allah itu tidak berwujud, tidak dapat dilihat. Jadi Wujud itu artinya ada. Wujud itu Kan- artinya ada. Allah, kepercayaan kalian kan yang kalian percayai, yang kalian sembah itu kan tidak berwujud kan, menurut dari kepercayaan kalian. Allah tidak dapat dilihat. La tudrikul absar. Manusia tidak mampu melihat Allah. Kenapa? Pandangan manusia, penglihatan manusia hanya sebatas makhluk. Apakah hanya Al-Quran yang menyampaikan hal seperti itu? Yesus juga mengajarkan, Bapa yang mengutus aku, dialah bersaksi tentang aku. Kamu tidak dapat melihat rupanya, suaranya tidak dapat kamu dengar. Siapa yang melihat Bapa akan mati. Itu bang. Nah, apa tadi di kejadian bang? Apa di Jadi kejadiannya begini, tadi? maka akan dengar dulu. Kalau ketika Waalaikumsalam. coba dulu sapa dulu, biar jangan terganggu. Apa bang? Di kejadian. jadi- ini hampir kecelakaan ini. Di kejadian dikatakan ya, kejadian 1 ayat 27. 26. Dengar. Kenapa Dengar loncat dulu. Bang? 26? Oke, saya baca di ayat 26-nya ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa, ya. Jadi di ayat 27-nya, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi gambaran Allah, ya, gambaran manusia itu adalah gambaran Allah. Jadi Baik. betapa Menarik ini. Dengar dulu. Oh iya. Dengar dulu. Iya, saya dengar Bang. Ketika kekristenan, ya, Allah kami itu menggambarkan manusia menurut gambarnya. Allah siap. Nah, jadi kalau kalian tidak sama dengan kami, Betul, tidak sama Bang. Betul. Nah, Nah. pertanyaannya timbul kemudian abangku. Allah ini perempuan apa laki-laki? jadi yang kutanya dulu, kalau Kan di situ dikatakan menciptakan, menjadikan perempuan dan laki-laki. Yang mana gambar Allah ini?
Perempuan apa laki-laki? Sedikit Bang Dalbo, itu ada aku. Tunggu dulu. Dinaikkan dia. Hah? Nanti dulu. Nah, iya nanti. Ya. Gambar Allah ini yang mana? Perempuannya apa laki-lakinya, Bang? Jadi begini. Maka Oke, begini. kau itu Bang Dalbo ya. Apa? Ketika Bang Dalbo adalah gambaran Allah, gambaran abang ini manusia tapi gambaran yang dari gambaran Allah, menurut Allah yang Anda sembah, Anda yang bukan apa? saya mengatakan abang gambaran Dengar Allah ini dulu, gambaran manusia, dengar maka aku dulu, bertanya. dengar dulu. Makanya aku nanya, Bang Dalbo. yang gambar Allah ini Dengar yang dulu. perempuan apa yang laki-laki? Dengar dulu, maka akan dengar dulu. Oh ya, dengar Tetapi- lagi. Dengar Bang. Iya. Ketika Allah Bang Dalbo tidak Jangan berwujud, terlalu serius lah. tidak dapat dilihat wujudnya, tidak berarti Anda itu tidak tidak gambaran daripada Pusing Allah Bang sendiri dia Dalbo. kan. Iya kan? Abang itu tidak gambaran daripada Allah Bang Dalbo, gambaran Allah kekristenan. Karena kekristenan saja yang menggambarkan Iya, manusia itu yang aku tanya, Bang. Itu yang aku tanya. Yang gambar Allah yang asli ini yang perempuan apa yang cewek laki-laki? jadi gambaran Allah itu menggambarkan Yesus itu menurut abang laki-laki atau Kenapa lari perempuan? ke Yesus, Bang? Gak jelas Kenapa dia lari ke bang, Yesus? ini bang gak jelas dia bang. Yang gambarnya Bapak ini yang cewek atau yang cowok? Loh, abang lihat dulu dari apanya bahwasanya Yesus itu Itu laki-laki atau coba di perempuan? Kejadian 1 Dari 26 datanya. 27. Aku izin bang Dalbo, gemes aku dari tadi kok. Ikutan aku dengerin. Karena Natalia Irani ini tidak paham, dia kan masih Iya makanya baru. coba Tidak pahamin. boleh dia tidak paham. Coba pahamin. Kan kamu yang tadi bawa ya Pak ya. Pak Kasih kan tadi Anda yang bawa data Kejadian 1:27 bahwa di situ Tuhan Anda itu menciptakan manusia itu menurut gambar, ya kan? Menurut gambarnya Tuhanmu. Dan di situ ternyata diciptakannya itu laki-laki dan perempuan. Ini kan katanya manusia ini laki-laki dan perempuan menurut gambarnya. Berarti sama rupanya gitu. Nah, ini Tuhanmu nih dari tadi pertanyaan Bang Dalbo, Tuhanmu nih berarti gambar yang mana, laki-laki atau perempuan? Kan manusia adalah Yesus laki-laki itu dan gambarannya perempuan. laki-laki atau perempuan? Kan saya bertanya lagi, Yesus itu gambarannya laki-laki atau perempuan? Yang saya tanya Yesus- sama kalian lah semua. Yesus laki-laki, tapi berdasarkan data yang Anda bawa, di situ Tuhan Anda menyatakan bahwa gambar dan rupa yang diciptakan itu, menurut gambar dan rupa Allah itu kan, itu adalah perempuan dan laki-laki. Jadi ada dua di situ, ada laki-laki dan perempuan. Jadi Tuhan Anda nih yang mana yang benar? Laki-laki kah atau perempuan? Gambarnya aslinya Allah Bapamu itu. Maka akan ku tanya lagi samamu, Yesus itu gambarannya Yesus kan, Yesus yang laki-laki. khotbah itu. Terus yang perempuan ini Tuhan yang mana lagi gitu loh. Kan ada laki-laki ada Ya, kena perempuan campuran nih. Bunda Natalia. Nah, kalau Kena laki-laki campuran dan Tuhannya. perempuan. Tahu? Iya, paham kalau nggak, laki-laki dan Natalia? perempuan kita dapat jawaban Yesus wujudnya laki-laki. Terus kita tanya, terus yang wujudnya perempuan ini yang wujud rupa Tuhan yang mana lagi? Apakah Bapak yang perempuan? Bapak kok perempuan? Ren? Nah, ini yang mana lagi yang perempuan? Wujud yang perempuan ini wujud Tuhan yang mana lagi? Natalia, gambaran itu wajah itu paham nggak kau arti Oh, wajah? wajah. Oh, jadi wajahnya Bapak perempuan, Bang Dalbo. Oh, alah. Oh, kena campuran kalau begitu kena campuran Bunda Natalia itu. Ngomongnya. Jadi begini Bang Farid, Menggambar- mungkin ya. Jadi gambar dua versi Dengar dulu. ini. Kalau pagi itu Yesus, malam Yesi. Mungkin kayak gitu. Kena campuran Tuhannya. Gambaran manusia itu adalah gambaran Allah ya, gambaran daripada Allah. Jadi dengar dulu ya, maka kan Natalia, kamu itu berbentuk gambaran daripada baik Bang Dalbo itu gambaran Allah. Tetapi kalian Loh. tidak pernah bersyukur ya Enggak, bahwasanya beda. kalian dengar dulu. Saya sama Bang Dalbo aja bentuknya udah beda loh. Bang Dalbo punya Yang kalian- trompet, aku nggak punya trompet. Beda kita, Dengar beda dulu. bentuk loh. Natalia, dengar dulu. Izin dulu. Natalia, Dalbo, dengar dulu.
Au au. Bunyi trompet. Dengar. Punya. Nah. Berarti Atas gambaran manusia. di bawah Banatalia. Gambaran Allah itu yang digambar kepada manusia sebentar, ini menarik ini ya. Atasnya Madonna, bawahnya Maradona gitu ya. Tetet. Terserah kalian. Bawahnya Kalian larinya ke penghujatan, ya. Kalau kalian larinya ke penghujatan, Ada campuran. Kok bisa penghujatan di mana? Kami ini kan sedang memecahkan misteri di mana Tuhan Anda itu menciptakan Kalau kalian manusia larinya jatuh itu ke ada laki-laki dan penghujatan, perempuan, tapi ternyata ini menurut kalian gambar dan dosa rupa kalian Tuhanmu. tanggung sendiri. Iya, memang Loh, dosa kami tahu sendiri, udah tenang aja. pastinya, Kita lagi nggak bahas itu. Setiap perkataan ya dipertanggungjawabkan nantinya Iya, pada makanya akhirnya. kamu silakan pertanggungjawabkan perkataanmu di mana kamu mengatakan bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhanmu. Yang mana berdasarkan data Kejadian 1:27, diam. Kejadian 1:27 bahwa di situ Tuhanmu menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, ternyata ada laki-laki dan ada perempuan. Katanya menurut gambar Tuhan, katanya sama serupa dengan gambar Tuhan. Ini Tuhanmu ini jadi gambarnya ini gimana? Ternyata yang laki-laki kita tahu, oh Yesus laki-laki. Lalu wujud Tuhanmu yang perempuan ini Tuhan yang mana lagi? Apakah Bapa ini wujudnya perempuan? Ternyata kau bilang wajahnya. Kan tadi kamu sendiri yang bilang, ya kan? Cucok dong. Tergantung Anda menyikapi. Tetapi kan saya katakan, ketika sesembahan kalian itu tidak berwujud, berarti kalian gambaran kalian wujud itu artinya ada, wujud itu Dengar. artinya ada. Dengar Jadi kamu dulu. nggak usah ke Tuhan saya, Tuhan saya. Iya, dengar dulu. Oke, saya dengar. Ketika Allah kalian tidak terlihat, rupanya pun kalian tidak kenal ya. Kalian itu kan gambaran daripada Allah kekristenan. Oh, bukan Tuhan kekristenan. Gambaran Tuhan yang disembah orang Islam itu adalah gambaran Tuhan yang disembah Yesus ya. Bahwa Tuhan itu tidak bisa kamu lihat dan suaranya pun tidak pernah kamu dengar. Yohanes 5:37. Jadi Tuhan gambaran Islam itu sama dengan Tuhan yang Yesus gambarkan. Tuhannya Yesus ya. Camkan itu baik-baik oteng. Camkan itu hotel. Camkan itu oteng. Cecok. Menyala trompetku. Au. Cucok ah. Nah, jadi kamu jangan menghina Tuhan. Jadi kamu jangan menghina sosok Tuhan yang kami sembah. Di mana Tuhan yang kami sembah ini kami tidak bisa melihatnya. Di mana Tuhan yang kami sembah ini suaranya tidak bisa kami dengar. Karena Tuhan yang kami sembah itu sama dengan apa yang Yesus punya. Tuhan yang Yesus punya Bingung dia, seperti Bunda. itu. Bingung dia. Bingung. Bingung ya. Kenapa bingung? Dengar dulu. Dengar. Yesus Yesi. Ini enggak sportif. Dengar. Iya, saya dengar diam nih. Jangan Silakan. semua nyerocos. Loh, Kalau kan kita kau ketawa bahagia. Kalau contohnya si Parit mau fighting sama saya, naik, si Natalia turun. Boleh. Jangan semuanya saya. Boleh. Kenapa? Bentar Bentar kali lah waktu. Bentar dulu lah. Kok kenapa? Baru aja sama perempuan sebentar aja juga udah gak tahan. Soalnya yang dibawa ikut-ikutan. Itu kan yang dibawa ikut-ikutan kan ini ikut meramaikan suasananya biar menyala trompetku. Ini namanya. Cucok. Tengok. Inilah yang Silakan ya udah kita fokus ke data aja. Apa yang mau dibahas silakan. Di saat Anda mengatakan Tuhan kami ini ya seperti yang kamu bilang nggak ada lah, beginilah, begitulah, bahkan itu Tuhan yang nggak benar, berarti kamu sedang menghina Tuhan yang disembah oleh Yesus sendiri, karena Tuhan yang disembah Yesus pun juga tidak terlihat, suaranya pun juga tidak bisa kita dengarkan. Tidak benar, ya. Natalia. Apakah saya mengatakan tidak benar? Kan saya bilang tidak dapat dilihat, kan kamu jangan mengatakan tidak. Ya udah, jadi jangan heran Tuhannya kami itu sama dengan Tuhannya Yesus, di mana ekstensinya itu memang kita tidak bisa melihat Tuhannya. Nah makanya Yesus di dalam Matius 11:25 Yesus mengatakan, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Ya itu Tuhan Bapa langit dan bumi itu yang tidak bisa dilihat itu. Ini kenapa lagi akun live dibatasi ya? Aku turun naik lagi ya, ganti akun ya, menyala trompetku ya. Aku turun dulu naik lagi. Cucok ah. Jadi Yesus Yesi. Bang Farid, Yesus Yesi. nah ini Malam. satu-satu, jangan semua nyerang, satu-satu. Si Parit aja lawanku. Boleh. Nantang aku boleh. Silakan.
Oke ya, kita deal ya, jangan semua nyerang ya. Boleh. Apa? Oke. Jadi begini Apa? ya. Pernyataanmu apa? Ketika Allah kami terlihat ya, gambaran Allah ini adalah manusia. Manusia itu gambaran Allah. Coba Anda terangkan ya, ketika sesembahan kalian tidak terlihat, apakah ciptaannya juga tidak terlihat harusnya kan? Ini saya hanya mau ingin biar sama-sama ilmu kita ini naik. Coba terangkan, Bang Farid. Baik. Aku tanya balik kamu, apakah pantas rupa manusia boleh disamakan rupa Allah? Pantas tidak? Kau bisa bayangkan bagaimana rupa Allah? Coba kau bisa bayangkan bagaimana rupa Allah, kau bisa lihat? Seperti apa bentuknya Allah itu? Coba. Jadi menurut saudara, kami Islam memiliki pemahaman bahwa Tuhan tidak boleh dilihat. Yesus juga mengatakan itu, bahwa apa kata Yesus? Suara Bapa tidak pernah kamu lihat, ya, apalagi rupa Bapa, itu kata Yesus tuh. Berarti kau bantah perkataan Yesus, kau bantah sendiri loh itu. Coba. Jadi saudara mengimani bahwasanya Taurat adalah kalian imani, sementara Musa dapat melihat Musa melihat Allah. Tidak pernah ya? Musa melihat Allah, bos. Jangan salah paham. Tidak pernah melihat. Itu melalui tabir itu Musa melihat Tuhannya. Jangan bukan langsung di situ. Baca ayat. Musa tidak pernah melihat langsung Allah. Hanya malaikat melalui tabir. Tabir itu apa? Lewat api dengan lewat apa namanya, pohon. Tidak dengan langsung Allah itu. Tabir. Jadi di situ tabir malaikat, bukan Tuhan. Gimana? Kalau Baca saya ayatnya. kasih ayatnya gimana? Baca ayatnya. Itu tabir loh itu. Oke. Tabir loh itu. Satu-satu kita ya, satu-satu ya. Biar tambah ilmu kalian. Ya, tapi kalau ada dikatakan di situ tabir, apa yang kau pantakan sama saya? Kalau ada dikatakan tabir. Aku mau mengajari kalian biar tambah ilmu kalian ini, Bang Farid. Biar apa? Jangan. Tidak usah kau ajari saya lebih paham bebenmu. Apain kau ajari saya? Saya mau mengajari. Saya ini adalah guru private. Ya udah, lawan Bunda Natali lah. Dosa saya malas saya kalau saya gini caramu ini. Lawan Bunda Natali aja. Saya silakan Bunda Natali. Ini ayarin dia. Ini baru dikasih ayat langsung lari, gimana ini? Apa sih? Nggak paham kau, sudah. Nggak seru jadinya, kok jadi turun, kok jadi pengecut gitu. Kamu katanya mau ngasih dalil, ngasih data, ya udah ngasih aja. Kenapa kamu Enggak, aku mau separit dulu, mau Ya nggak usah, saya suruh kau baca ayatnya. Udah, selebihnya kau lawan sama Bunda Natalia. Baca ayat dia, saya sampaikan di mana Musa pernah melihat Tuhannya. Bisa. Gitu. Aku mau sama Bang Farid aja. Natali nggak sampai otaknya separuh. Nggak. Karena ada lebih paham dari sini. Nyerang otak separuh, ya padahal nggak pernah ada datanya otak itu diciptakan dengan separuh, nggak ada ya. Ya mungkin kalau ada ini ya keinginan Tuhanmu mungkin ya, karena kan Tuhanmu juga dibicarakan di Markus 3:21 ya kan, bahwa itu adalah Tuhan yang sudah tidak waras lagi katanya. Ternyata di terjemahan lain kita bisa lihat ternyata Tuhannya itu katanya sudah gila. Nah itu malah heran sih kalau Tuhan itu udah nggak waras ya. Jadi kamu nggak usah nyerang. Ya nggak usah nyerang saya, udah kita fokus ke data. Tadi mana yang kamu mau bawa datanya mana? Jangan keserupan dong, biasa aja. Jadi gimana Bang Farid? Bisa baca kita datanya itu aja, baca di mana ya itu mengatakan Bang Farid di atas lah, dia takut ini nggak diskusi nih, dia takut sama saya ini. Lanjut aja Bang Farid, takut ya. Jangan sampai dia nggak mau saya kalau nggak baca ayatnya, Bunda Natalia nggak mau saya baca dulu ayatnya apa yang disampaikan di situ, mau kau putarkan di situ. Bahwa saya jadi ini lempar baca ayatnya bos. Di mana Musa pernah melihat Tuhannya di dalam Bible? Coba kau baca ayatnya biar kau pintar juga. Coba. Mana sih kau? Keluaran 33 ayat 11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Jadi jelas, clear. Berbicara, nggak pernah melihat Tuhan, cuma berbicara. Mana ada lihat Tuhan di situ? Bertatapan muka bagaimana ini si Farid ini kok
bertatap muka. Biar saya coba saya masuk. Saya masuk. Satu-satu Bang Dablo, Jadi, aku mau sama Bang Farid Abang. aja Bang Dablo. Bang Dablo. Oh, nggak mau sama Kita- aku ya. Oke lah. Kalau nggak mau sama aku. Aku sama Bang Farid aja dulu, mau apa? Naikkan si Bang Farid ini, turunkan si apa? Si Natali. Greget banget ke malam saya. Iya, aku harus mengajari apa? Nggak usah kau ajarin Pak saya. Farid. Gaskan. Keluaran 2033 Pak Farid. Coba baca Keluaran itu keluar. 33 Turunkan siapa si Natali? Biar saya ajari dulu si Takut Farid. ya, takut ya aku di sebelahmu. Ih, Kau takut? Takut sama Bunda Natali? Takut kau ya? Jangan ajak takut. Hei, kau takut sama Bunda Natali? Lalu sandingkan Al-Arab ayat Ya, sandingkan 143. Arab itu. Saya sandingkan ke Al-Quran nanti ya. Ya bebel. Maju Pak Farid, gaskan dia Pak Farid. Coba. Bang Farid aja Buat dibesarin, Bang terus Farid dia. dibesarin. Oke. Coba dibacakan ayatnya itu disampaikan Pandabo tadi. Coba. Kemudian saya sandingkan ke Al-Quran. Al-Araf itu. Ketika Musa mau melihat Tuhannya gitu loh. Apa yang disampaikan oleh Tuhannya gitu. Kamu tidak akan pernah melihat aku Musa. Nah gitu. Coba. Kau bacakan ayat yang barusan Teman-teman, dibaca tap layar Pandabo. dulu, jangan lupa di follow akun di atas. Jangan lupa di subscribe channel YouTube ya. Kau salah kau ke situ. Gaskan Nanti kau Pak Farid. belenggu. Nanti kau Jangan belenggu. biarkan Apa ya? dia bernapas. Ayo. Dan Tuhan Dan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka ya, dengar ya, berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Di situ Sampai berapa kali aku dijelaskan, membaca di situ dijelaskan, apa enggak pernah melihat wajah Tuhan berhadapan muka? Apa Musa menjelaskan seperti apa bentuk wajah Tuhan? Berhadapan muka itu Apa bertatapan Musa muka, mengatakan ya. seperti manusia bentuknya? Kata Musa di situ, apa seperti Tuhan itu seperti bentuk manusia, rupa manusia, kata Musa di situ. Pahamilah konteks. Pahamilah kau jawab konteksnya. Apa Musa mengatakan wajah Tuhan itu seperti manusia, seperti yang kau pahami sekarang. Berhadapan muka itu bertatapan Iya, seperti apa bagaikan. bentuknya Tuhan menurut Musa? Apa seperti apa bentuknya Tuhan menurut Loh, Musa? ini kok Nah, Mangka akan pahami berhadapan muka itu antara iya. Loh. Seperti apa bentuknya Tuhan menurut Musa ketika berhadapan muka dengan Musa dengan Tuhan? Seperti apa bentuknya menurut Musa? Coba. Apa masih seperti kamu manusia? tadi sudah dijelaskan. Apakah Musa mati ketika Manusia, berhadapan? gambaran daripada Allah, kamu tidak mempercayai. Musa berhadapan bertatap muka dengan Allah, kamu juga Iya. tidak mengakui. Bagaimana Aku tanya balik kau. Ketika Yesus berhadapan muka dengan Tuhan, apakah Tuhan Yesus menjelaskan bahwa wajah Tuhan seperti manusia gitu loh? Menurut pemahaman kamu, seperti wajah manusia? Gimana ini? Berhadapan Gimana muka ini? itu Ya iya, berhadapan muka. Seperti contoh nih, saya berhadapan sama Pandalbo nih, sama Bunda Natalia nih. Saya bisa bayangkan mukanya Bunda Natalia seperti ini, mukanya Bunda Natalia seperti ini, mukanya Bandalbo. Terus saya bayangkan harus Ketika dimuat? Musa berhadapan, tunggu dulu. harus dimuat. Ketika Musa Dan- berhadapan dengan Tuhan, ya sabar Bang. Ketika Musa berhadapan dengan Tuhan, apakah Musa mati? Itu aja, gampang kok. Iya, gampang kok. pakai Musa mati. Gimana ini? Gimana Ini bukan satu lawan satu nih bang. Gimana Bang ini? Dalbo, Pertanyaan- ini bukan satu lawan satu. Pak Kan Farid, ini dua dompet lawan saya satu. ketinggalan di atas. Pak Farid, boleh nggak saya naik ke atas? Satu Dompet lawan saya tiga ini. ketinggalan Jadi di dulu. atas. Ambil dulu. Trompetnya, trompetnya. Saya ketinggalan di atas. Pak Farid, boleh ya? Ambil trompetnya deh. Ambil. Ketinggalan dia punya trompet. Cucu. Satu lawan tiga. Cocok, ya kan? Sekalian aja. Kasih. Tenangkan dirimu Pak Kasih, nggak perlu keserupan ya Pak Kasih ya. Kita ngobrol Santai lah, santai ya santai. kan. Silakan Bunda Natalia. Oh, ini Layani lagi. dia Si Bunda Natalia Natalia. lagi. Silakan. Aku Jangan Bang kesurupan. Farid nggak mau aku disandingkan sama si Natalia.
Apa? Siapa Nggak juga mau mau aku. bersanding sama kamu? Yang mau bersanding sama kamu juga yang mau siapa? bersanding sama Iya. kamu, Yu? Jijik Gak banget. sudi lah Bunda Natalia jijik ah. Jijik kali, jijik banget. Ih. Nggak mau aku, Bang. Udah kita diskusi aja tadi, kita selesaikan ya. Jangan nggak takut, mau jangan bersanding sama si nggak perlu Natalia, Bang. takut dan nggak perlu melihat dengan siapa mau engkau aku, berdiskusi. Bang. Nggak Lihat nyampe otaknya, narasinya, lihat Bang, nggak nyampe narasinya. otaknya Bang Ini. Farid. Tolong Bang. Sabar Bang Bang, Farid. ini Bunda Dinda Natalia. Jadi kasih ini bukan maunya sama laki-laki. Nanti saya berkati loh. Dia maunya dengan laki-laki. Gimana sih? Maunya dengan Abang laki-laki normal nggak ya. sih? Enggak ah, jijik aku ah. Maunya sama laki-laki, maunya sama Pak Farid ya ini mau bersanding. Enggak ah, enggak sudi. Yang jadi istri di sini siapa? Cucok. Bukan gitu. Ya, dia kan memfitnah saya, Banyak katanya otak emosi, separuh. Natalia, tidak Masa nyampe sih yang otaknya otaknya. penuh aja takut sama orang yang menurut dia otaknya separuh? Masa takut sih? Jangan takut lah. Nggak Ya. nyampe soalnya Bang Ya Dalbo. sudah, kalau nggak nyampe kita buktikan perkataanmu di mana Musa itu melihat wajah Tuhan. Silakan dibuktikan. Tadi kamu bawa di Keluaran 33. Nah, saat kalau menurutmu Musa itu melihat wajah Tuhan, apakah Musa saat itu meninggal? Mati kah dia? Jadi ini saya keadaan terpaksa ya untuk Jadi keterpaksa Natalia jawab. ya. Iya, terpaksa nggak apa-apa lah, ya kan? Daripada Apa ini bikin ya? malu Kristen, mending kamu jawab daripada bikin malu, ya kan? Silakan dijawab. Enggak, saya ini terpaksa saja ya. Iya, apakah Musa saat itu langsung meninggal, mati, tewas? Tidak ada meninggal di sini. Oh, tidak ada meninggal, berarti Tuhan Anda berbohong ya. Di dalam Keluaran 33 yang ke-20, Tuhan Anda berkata kepada Musa, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Nggak bahaya saya kira masa. Jadi yang bohong kamu apa Tuhan yang bohong? Gimana sih? Ini yang bohong kamu apa Tuhan yang bohong ini? Dia kan mendapat kasih karunia, tidak seperti yang kamu bayangkan. Di mana datanya hanya khusus Musa mendapatkan kasih karunia? Karena itu saat itu ya Tuhan sendiri yang berkata kepada Musa. Tuhan langsung yang Adalah ngomong yang di saat dipilih. Loh, yang dipilih, dipilih itu apa? Dipilih apa? Dipilih untuk apa? Gimana ini? Kau lama Dia dipilih. bernarasi semakin konjunsen. Semua kalian lawan saya. Enggak, gini ya. Kalau kamu Saya membawa semua Keluaran jadi 33:19, Saya sama siapa kamu nggak mau. Ini giliran sama Natalia kamu repot Parit. Aduh gimana ini? Cucok aduh, deh. trompet saya kan saya, menyemangati. trompet saya. Bukan Trompet saya kesenggol. Bunda Natalia gimana sih kau ini? Enggak, saya ikut campur kok. Gimana? Dia ngomong cucok dia. Oke ya. Kenapa Kalau dari Keluaran 33:19 di situ Tuhan hanya ini. sebelum saya meniupkan trompet saya lebih baik Anda diam. Camkan itu ya. Di dalam Keluaran 33 yang 19 itu Tuhan hanya mengatakan seperti ini kepada Musa. Aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihi siapa yang kukasihani. Ya, di sini Tuhan hanya mengatakan hanya akan apa? Melewatkan segenap kegemilanganku dari Kan depanmu saya- dan saya menyerukan kan nama udah Tuhan. bilang. Lalu kita lihat lagi di Tidak. yang ke-20. Diam dulu dong, Tuhanmu nih lagi ngomong nih. Lagi firman-Nya Tidak. nih. Tuhanmu berbicara Tidak. kepada Musa. Ini Tuhanmu berbicara kepada Musa. Apa yang Tuhanmu Kan katakan di dia situ? mendapat kasih kan. Tuhanmu belum selesai bicara loh. Saya masih baca kok, jijik sekali dia dengar perkataan Tuhannya ya. Tuhanmu itu berbicara lagi firman-Nya. Ini Tuhanmu ini berbicara kepada Musa ya. Engkau di sini Musa berarti ya. Tuhan ini ngomong sama Musa. Engkau tidak tahan memandang wajahku, Bang Dablo, sebab tidak dia ada tidak- orang yang memandang aku dapat hidup. Ya. Jadi kalau kau bilang dia mau dipakai Tuhan dan dia hidup, dia bohong tahu. Tuhan kau yang bohong. Dor,
Dar dar dar. Cecak. Apalagi Dengar bantah? dulu. Apalagi kau bantah? Khadijah. Apalagi? Mari dengar dulu. Diam dulu kalian semua. Kan udah kubilang di sini dikatakan karena Musa itu mendapat kasih karunia, maka kan dia dapat melihat Allah. Kan tengok orang Dia yang mendapat kasih karunia, tapi dia tidak dapat memandang wajah Tuhan. Baca di ayat 20-nya, engkau tidak tahan memandang wajahku. Siapa yang bilang engkau lihat dapat melihat situasinya wajahku? bagaimana? Tuhan ada yang mengatakan engkau tidak tahan memandang wajahku. Gimana sih? Khadijah, Khadijah, Iya. Khadijah sayang. Jijik jangan sayang. Jijik kali mulutmu itu bau babi. Jangan bilang sayang ke saya. Ya. Jadi itu kan ya jelas ya. Kalau Anda masih memfitnah Musa itu bisa melihat wajah Tuhan, sedangkan Tuhan sendiri mengatakan Musa nggak tahan lihat wajahku. Ya. Gak usah kau panggil sayang ya, jijik aku. Kau panggil sayang lagi Jijik benar banget jijik kamu aku. sayang-sayang. Ih. Baik kau panggil sayang kepada Pak Farid. Ya enggak Pak Farid? Jijik aku sekarang sama ini. Memuntah saya. Dan Jadi diskusi ketika lanjut. Metusala bergaul erat dengan Allah selama 300 tahun, apakah begitu juga cara penyampaianmu? Apa yang kau permasalahkan? Maka akan kau nggak nyampe otakmu di situ Natalia. Apa yang nggak aku nyampe? menyampaikan, Pakai data lah. Apa Dengar yang nggak dulu. nyampe? ketika Metusala ya, tunggu Metusala atau Henok itu yang bergaul Apa dengan Allah aja? selama 300 Apa tahun. aja kau ini? Kau ngomong apa sih? Tadi kau bahas Musa, sekarang Metusala, Henok. Apa aja nih kau ini? Masih mending saya tuh bahas trompet, ya kan? Dari tadi masalah persoalan Tuhan itu laki-laki atau perempuan aja gak ada jawabannya, malah kau ngeklaim Musa melihat Tuhan lagi melihat wajah, kan gak nyambung gitu loh. Peristiwa misteri trompet aja ini belum terpecahkan gitu loh. Misteri trompet aja sampai sekarang belum terpecahkan dari tadi. Khadijah sayang, dengar dulu Khadijah sayang. Enggak usah panggil sayang. Hentikan Jijik gua dengarnya. mulutmu yang bau Sayang. babi itu. Cemburu Sayang. Pak Farid, jangan panggil sayang sama Khadijah. Cemburu Pak Farid. Cemburu Lanjut. kan Pak Faridnya? Kau di bawah, kami Cemburu, bersanding Farid. jijik gua. Panggil Farid, kami bersanding. Kau jangan terlalu kepo. Kami berdua panggil sayang. Apa urusanmu? Ih, jijik kali aku dengarnya nih, mulut bau babi itu dia. Bengek, Aduh. sekarang bengek. diskusi. Makasih. Apalagi pernyataanmu, Makasih. yuk. Lanjutlah. Makasih. Apalagi Makasih. pernyataanmu. Tapi tadi aku sempat ini ya dengar dia ngomong ya, katanya Yesus itu adalah Bapa itu sendiri ya. Ya, ya betul. Iya, makasih ya. Berarti Bunda Maria itu melahirkan Bapa ya? Gak bahaya tak kira. Jadi yang kutanya samamu, apakah di Keluaran 33 Oh, yang aku itu tanya sama mu. Nanya ya. Emang mau bahas apa lagi? Tadi kan udah selesai. Kamu gimana sih? Yang benar kamu apa Tuhan di Bible-mu yang benar gitu loh. Kalau menurut Tuhan di Bible-mu, engkau Musa tidak dapat melihat wajahku. Kalau ada orang melihat aku, dia tidak akan hidup gitu. Itu kata Tuhanmu sih. Tapi kalau menurutmu dia tetap melihat wajahnya dan dia hidup ya berarti ya nggak tahu nih, kamu nuduh Tuhanmu bohong apa gimana kan Natali. gitu doang. Ya gimana Bang Dago? Natali. Sebelum lanjut deh, saya mau minta sama kau open cam dulu lah. Siapa tahu kau pakai shadow ke apa di situ, ya kan? Kita mau tahu loh. siapa? Kau open cam dulu lah. Ya, tidak mungkin. Ya, tidak mungkin Pak Farid mau bersanding dengan orang yang tidak jelas. Betul nggak Pak Farid? Bang Gablo, aku itu mau bersanding dengan si Khadijah. Nggak Dia boleh, dia punya suami, nggak boleh. Udah punya Banyak suami orang kok. nuduh. Bang Dalbo, sih, muslimah kalau kalaupun suami jomblo, itu. kalaupun janda, ya ora sudi sampai manusia muncung bau pemakan Ora babi kayak gini, ora sudi. sudi. Berat sulit.
si bojoku ganteng ulala, mulutnya bau surga, nggak bau babi. bojonya bunda kena ganteng. Apa yang mau ditukar dengan kau? Cocoknya dengan Bang Farid kan sih. Trompetnya pun bersih ya kan, trompetnya bersih. Jadi begini. Jadi dengar dulu Bang Dablo ya, ini aku mau fighting dengan Khadijah, dia perempuan, aku fighting sama laki-laki lah, jangan yang apa kekini-kinian yang Oh ibaratnya iya ya, Khadijah ini kamu manusia purba ya, jangan sama kekinian ya kayak saya gitu ya, nggak mau ya. Oke lah. Sudah kasih. Oke, kau open cam lah. Kau ini gambar ke berapa? Coba kau buka. Open cam lah. Lebih enak. nggak usah kau ngatur-ngatur opung. Takutnya nanti kayak Tuhan kau Enggak, paginya Yesus, Tidak, malamnya Yesi, gitu loh. Open cam lah. Enggak, saya enggak ke situ. Saya hanya mau melihat kincunya warna apa kincunya loh. Bukan, Kalau warnanya cantik, saya mau belikan Bang juga Dablu. biniku gitu loh. Bang Dablo, tapi kita sebentar. Ketika si Khadijah ini disandingkan dengan saya, cantik juga Khadijah ini ternyata ya. Memang ya, Cantik secara lah. fakta ya, pemakan babi dan tidak pemakan babi itu memang bagaikan langit dan bumi. Ya levelnya itu bidadari dan kesundal ya. Kalau yang tidak makan babi itu levelnya tuh cantiknya auranya bidadari. Tapi kalau pemakan babi ya, kalau sendiri ya orang-orang kesundal. Coba. Bang Dablo, Sabar dulu. Sabar dulu. Coba orang ganteng dengan orang cantik, ya kan? Bang Dablo, Kalian ini muka peta-peta. Bang Dablo nggak sopan. Aku di sampingnya, abang turunkan saya. Ya mak persoalannya kau tidak open cam. Ini udah Bang cocok Dablo. kan sama Oh iya, open cam. coba kita lihat dong mukamu. Katanya ini anak Tuhan. Katanya Ih. diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Penasaran muka Tuhan Coba kayak apa? Coba kau perlihatkan open cam. mukamu. Dinda, Open cam aja, engkau open cam. aku itu Saya terlalu takutnya ganteng dia ini buatmu. bunda, dia pakai daster loh. Itu aku takutnya dia pakai daster. Ini jaringannya Bunda Natalia apa curang? Aku nggak mau aku. Nanti si Khadijah dia berbagai macam cara nanti untuk mendapatkan. Wah, Izin promosi dulu Bang Dalbo daripada dengerin mulut sampahnya ini nggak ada manfaatnya ya. Saya izin Iya, iklan silakan, dulu ya silakan, buat silakan. teman-teman yang lagi nonton di TikTok maupun channel YouTube manapun, jangan lupa ya pastikan udah subscribe channel YouTubeku Natalia Iriani Hijrah Khadijah, dan juga YouTube-nya Bang Dalbo namanya Bang Dalbo ya, Bang Dalbo ya. Nah, ada juga nih, masih ada iklan lagi ya. Ya masih ada iklan Jadi lagi begini. satu, sebentar jangan jadi begini, diam dulu aja, jadi begini. Ya ini juga ya saudara-saudaraku, bantu ramaikan juga. Aku cover lagu favoritnya Guru Dazuma ya. Jadi Guru Dazuma ya, abangku punya lagu favorit, aku cover. Udah aku upload ke channel YouTube Natalia Iriani. Jadi bantu ramaikan ya. Ini aku tuju ini. Kok kameraku nggak bisa aku balik ya Bang Dalbo ya? Oh iya kameraku. Ya lah, nggak suruh balik opo sih. Roh Kudusnya mungkin hilang. Ya udahlah pokoknya nanti kayak gitulah ya. Nanti di browsing aja di YouTube ya, klik aja Suci Dalam Debu Natalia Iriani. Di situ nanti langsung bisa muncul ke videonya itu ya, video aku nyanyi lagu favoritnya Bang Zuma. Oh, kok mirip lagu saya. Hah? Mirip. Apa judulnya? Suci Dalam Debu. Mm-mm. Oh, kalau lagu saya Oten Dalam Lumpur loh. Wah, Kalau Oten mah ular makan Lagu debu baru Bang saya Dalbo. itu. Suci Dalam Debu. Bukan Oten Dalam Lumpur. Ular makan debu Oten. Jadi subscribe Oh juga ya, ya ular makan teman-teman debu ya. ya Loten ya. Channel YouTube-nya Bang Dalbo, Oten Dalam Lumpur. Jadi Bang Dablo udah bisa apanya iklannya, biar aku kasih ayat lagi nih tentang Henok. Henok Apalagi Henok? bergaul dengan Allah Boleh, selama boleh 300 Henok. Nah, jadi Henok, ini boleh. tidak dapat Silakan. dilihat, ya kan? Ketika Anda menyatakan Allah tidak dapat dilihat, kenapa orang-orang yang dipilih Allah itu dapat melihat Allah? Maka Siapa kan yang pernah baca melihat dulu Allah? Bang Dalbo
di Kejadian 5 ya, di Kejadian 5 ayat 22, coba bergaul itu tidak dapat melihat atau dapat melihat, bergaul erat, bergaul itu bergaul Apa Oke, sih? langsung saja saya jawab ya. Langsung aja saya jawab. Boleh? Jawab dulu. Jangan siapa, jangan Apa, sekali baik. otaknya nggak nyampe. Iya, saya langsung jawab. Nah, ini syarat mutlak ini. Ada 3 dalil menyampaikan. Dalam Al-Quran dulu. La tudrikul absar. Tuhan tidak dapat dilihat. Karena pandangan manusia ini hanya sebatas makhluk. Ini Al-Quran. Surah Al-An'am ayat 103. Lalu di dalam Bible. Ya, lalu di dalam Bible perjanjian lama. Di Keluaran 33:20. Siapa yang melihat Tuhan akan binasa. Di dalam perjanjian baru, Yesus, Yohanes 5:37, Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak dapat melihat rupanya, suaranya tidak dapat kamu dengar. Tak kala dia terlihat, itu bukan Tuhan. Karena ini syaratnya 1 Timotius 6:16. Dialah satu-satunya yang tidak takut dari kematian. Dialah satu-satunya yang tidak tersentuh dengan apapun. Dialah satu-satunya yang tidak dapat dilihat oleh manusia. Tak kala terlihat, itu bukan Tuhan. Itu malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan. Ingat, dalam perjanjian lama Musa juga diangkat jadi Elohim. Aduh. Bukan berarti Musa ini adalah Elohim, itu bukan. Jadi begini Bang. Apa? Silakan. Jangan dipotong dulu saya Bang ya. Maka kan ketika Anda menyatakan Musa bertemu dengan malaikat, ya, itu urusan Anda. Ketika di Kejadian 5 ayat 22 ini, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi, ya. Setelah ia memperanakkan Metusalah dan ia memperanakkan anak lelaki dan perempuan. Jadi pernyataan daripada di Kejadian ini, Anda berani mengumpulkan. Ingat, setiap perkataan dan perbuatan. Itu bergaul, di mana dia melihat bergaul itu bergaul. Bergaul itu kayak gini loh, kayak kesaksiannya orang-orang Kristen biasanya gini. Saya itu berhubungan intim dengan Tuhan. Biasanya tadi ngomongnya kayak gitu loh. Bertatap muka dengan Allah. Bertatap muka. Padahal apa di sini Henokh hanya dicatat dia bergaul. Mana ada dia melihat, bergaul, bukan melihat. Dengar dulu, Natalia, kau cantik kali, tapi nggak secantik hatimu. Dengar dulu, Nataliaku sayang, Natalia, dengar ya. Kalau Natalia, dengar dulu, Nataliaku sayang, dengar dulu ya. Ketika kata bergaul itu, dengar dulu Parit, bibirmu apa terlalu ribut. Aku mau ngomong sama si Natalia aku sayang. Oh, mau digigit bibirnya Bang Parit. Mau digigit bibirnya Bang Parit. Bibir ketemu bibir. Ini kumis ketemu kumis nih. Kumis ketemu kumis. Bang Parit. Masa bibirmu mau digigit? Izin. Kumis ketemu kumis, jijik aku. Ketika saya berbicara sama si Natalia aku sayang ini, ya jangan dipotong-potong Bang Dablo. Ya. Ini dikatakan bergaul ini, ketika kita bergaul dengan seseorang, itu bergaul itu apakah terpisah atau gimana ini? Menurut pandangan daripada Natalia aku sayang, bergaul ini hubungan dekat atau jauh? Di sini kalau kita lihat original teksnya aja itu halak ya, itu maksudnya apa? Bergaul di situ itu berjalan bersama. Jadi dia itu menempuh dalam kehidupannya itu selalu dengan pertolongan Tuhan. Dia selalu bersama-sama dengan Tuhan. Itu maksudnya. Bukan berarti dia bergaul, "Hai guys, hello, ayo gandengan tangan, ayo cipok-cipokan." Nggak kayak gitu, Bro. Nggak kayak gitu. Jadi di situ dimaksudkan itu adalah dia berjalan sejalan, hubungan dia tuh dekat dengan Tuhan. Bukan dekat ini berarti duduk jejer 3 gitu, bukan gitu ya. Masa gitu aja nggak nyampe, katanya otaknya penuh. Gitu aja nggak nyampe. Gini Natalia kasih ayatnya. Yakub bergumul dengan Allah.
Elohim. Elohimnya kabur. Oke, gimana itu Bang Dalbo yang Ayub itu Bang Dalbo? Ayub bergumul ya. Oh bukan Yakub di Kejadian 38 38 Ini ya, Kejadian 32:28 ya. 32 kan? 38. Iya. Saya sabar. Kejadian 32:28 ya. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Tuhan dan manusia dan engkau menang. Gimana ini? Masa Tuhannya kalah? Lemah. Gimana sih kok bisa kalah sih sama Yakub yang menang? Gak bahaya saya kira. Gak bahaya saya kira. Gimana itu Bang? Elohim dikalah oleh manusia. Masa Tuhan dikalah? Silakan Bang. Kamu kan nggak paham. Aku sama si Natalia atau sama siapa ini? Kalian semua apa? Heran aku nengok. Aku sama si Natalia Nggak apa-apa. Barusan kan Natalia yang baca. Iya, Yesus saja dikeroyok pada saat itu Bang, nggak marah dia. Aduh, Tuhan dikeroyok ya. Ini juga tercatat Tuhannya ini dikalahkan ya sama Yakub ya, nggak bahaya saya kira. Waduh. Bahaya saya kira. Bergulat ya, kita kalau lihat di terjemahan yang lain ya, ternyata bergulat ya. Wih, Yakub bergulat dengan Tuhannya. Aduh. Tuhannya yang kalah ini, ngeri banget. Bagaimana itu Tuhanmu kalah itu? Ngeri ya ampun, aku kan jadi takut bacanya. Ini ceritanya horor banget. Mana itu? Tuhanmu kalah. Bergelut sama Yakub. Aduh, Pak. Kok ngeri ya? Bisa kalah ya? Ini dengan malaikat, bukan dengan Allah. Udah jelas di situ tulisannya Allah melawan Allah. Nih, original teksnya Elohim lagi tuh. Terjemahan LAI-nya Allah. Jadi si Khadijah, kau orang mana Khadijah? Kok jadi bahas aku? Tadi ada kabar duka loh, Tuhanmu kalah. Kok jadi kebahas aku? Kan yang membuat Tuhanmu kalah bukan aku, yang bergelut sama Tuhanmu bukan aku. Kok jadi nanya aku rumahnya di mana? Kok malah berak aku gimana sih? Yang bergelut bukan aku, kok malah nanya rumahku di mana? Kan sama nanti kita berteman ini nggak boleh tanya alamat kah? Nggak boleh. Kah? Itu sungguh menjijikkan. Gini. Kenapa Natalia tidak mau memberikan alamatnya? Jangan sampai abang ke sana nyolong lagi. Dia ini Bang Dalbo, enggak gini loh, dia kira muslimah itu seperti wanita yang ada di Amsal 7:18. Jadi dia mau tahu rumahku di mana. Dia pikir kalau suamiku pergi nanti ada wilayah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Dia kira begitu. Padahal kan nggak bisa gitu loh. Nggak bisa. Jadi kok nggak usah menggatal ke muslimah ya, nggak usah menggatal. Kita berteman loh, bukan menggatal, kita berteman loh. Mana tahu kita tetangga. Aku nggak merasa berteman dengan kamu. Mending ke rumahnya Bang Farid. Kumis ketemu kumis gitu ya Bang Dalbo ya. Dan Bang Farid, kau terima dia Bang Farid. Mau bertamu dia. Maka kan kalau kalian bilang ketika manusia itu tidak dapat melihat Allah, ketika dengan orang-orang yang dikasih Allah itu dapat melihat kan, maka akan baca. Nggak ada datanya mereka melihat Tuhan, nggak ada. Makanya Yesus sendiri pun ngomong. Tapi kalau kamu nggak percaya sama perkataan Yesus nggak apa-apa gitu loh. Silakan berantem sama Bible. Khadijah aku sayang, dengar dulu. Aku bawa kamu dulu ya. Aku bawa kamu dulu sayang di Matius 5
ya, aku bawa dulu kamu jauh sekali ke dasar. Jiji udah datanya mana, nggak usah menghayal kalau bawa aku najis. Sabar dulu, kita kan nggak usah apa namanya, kita biar pintar kau Khadijaku sayang, dengar dulu. Oh, ternyata ajaran Kristen gitu ya, kalau mau memintarkan itu membawa-bawa jemaat gitu ya. Oh, disayang-sayang gitu ya, dibawa jauh-jauh. Ngeri juga ya. Ih, takut. Aku udah nggak Kristen lagi. Kan sayangnya lo diskusi aja. Makanya nggak usah birahi gitu loh. Biasa aja, nggak usah sayang apa? Jijik kan. Panggilan sayang Iya. itu dengan kelemah lembutan, Parit. Kau jangan Iya, makanya Parit ini cemburu. Oh ini gimana sih? Ya, masuk bukannya kumis sama kumis, Kak. Jijik deh. ya mau gigi bibirnya Pak Parit kan di situ. Maksudnya Dalam aku Pak tadi Parit mengatakan ini nggak mau bahwa dia. bibirnya itu dikasih lakban biar berhenti ngomong dulu. Sikat dia Parit. Masa dia mau latban kau? Parit, masa dia mau latban kau? Jadi begini dulu, Khadijah sayang, dengar dulu ya. Maka akan saya bawa kamu ke dasar yang paling dasar ya. Dengar, di Matius 5 ayat ke-8 ini dikatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Mengatakan kalau kau wajahmu cantik tapi hatimu kotor, kau nggak bisa melihat Allah, Dinda sayangku. Tapi Jadi kalau kau kamu sudah hatimu bersih. Jadi hatimu sudah bersih, Pak. Hatimu sudah bersih. Mengatakan kekristenan itu kalau dia betul-betul taat, dia dapat melihat Allah. Yesus itu adalah Allah yang hidup. Kau sudah taat. Loh, mengatakan kami kan yang dituntut oleh Tuhan itu adalah ketaatan. Oh iya, oke lah sudah taat. Nah, bagaimana rupa Allah itu, Bang? Parit, Kau kau lari udah ke Parit taat. lagi. Bagaimana rupa Allah itu? Bagaimana rupanya? Apakah dia Rupa Allah pakai itu. rok mini atau pakai Bang Dablo. celana bola? Bang Dablo. Apa? Nggak kan ku bilang sama Bang Dablo. Bang Dablo kan belum hati Bang Dablo masih belum apa? Nggak kan nggak dapat melihat Allah. Sampai sekarang Iya, kan makanya saya minta samamu yang sudah melihatnya. Bagaimana bentuknya? Ini sebentar, Jadi kan- kasih ini semakin banyak ngibul ya. Jadi kalau kamu tadi bawa data itu, kalau orang-orang itu dengan penuh kasih suci hatinya dia melihat Allah, itu coba dibaca deh satu perikop ya, dibaca. Ternyata itu apa? Ucapan bahagia dari Yesus kepada orang-orang yang suci hatinya itu bisa melihat Allah untuk mendapatkan apa? Kebaikan di mana? Kerajaan surga. Kau baca itu bisa melihat Tuhan itu kalau udah di surga, itu tentang upah di surga, bukan di dunia. Apalagi Tuhan yang datang ke dunia. Tuhan kau datang ke dunia. ini Baca lah, sayang ini. baca Khadijahku sayang. Dengar. baca sampai 10 sampai 11 itu jelas itu buat balasan di surga, bukan buat di dunia. Jadi nanti di akhirat setelah orang-orang yang beriman itu yang hatinya suci, hatinya bersih, nah itu dia dimampukan untuk melihat Tuhannya ketika dia di surga. Itu menurut Yesus. Makanya baca satu perikop. Kau mencomot Bukannya ote nanti di surga. Bukannya ote nanti di surga kayak Casper. Iya sih, Enggak. tapi ngeri juga sih memang udah kayak Casper, tapi ada pesendal-pesendalnya juga memang sih. Jadi mungkin kalau gerah gitu ya ngelihat pesendal gitu kan, terus mungkin jalan-jalan dikit kan Khadijah. dikasih nikmat melihat Tuhan, bisa ngelihat Tuhannya juga gitu. Khadijahku sayang, dengar dulu. Itu mengatakan kau itu
kau cantik betul, tapi kalau hatimu nggak bersih sayang, kau nggak dapat melihat Allah. Di sini kan yang suci Iya, itu hatinya. melihat Allahnya di mana? Melihat Allahnya di mana? Kau Bukan baca di satu konteks. bumi. Itu bukan di bumi, itu di surga. Bodoh banget, saya dikasih tahu. Itu di surga. Itulah. Bacalah sampai selesai. Aku ini jadi Bang Dablo udah Iya, minum Bang. kencing onta, Bang. Aku mau minum kencing onta dulu nih. Maka kan kalian Kenapa bang? Nggak apa-apa, kencing onta. Heeh. Iya betul bang. Atau mau adu bang sama Dalbo? Saya minum kencing onta campur susu onta. Anda minum Betul maut. kencing manusia campur tai. Mau? Diadu bang. kan saya yang mau minum kencing onta. Kayak mana nih? Oh mau minum? Jangan bang, kencing sendiri. Baru campur tai bang. Betul, nggak apa-apa minum bang. Minum kencing onta nggak apa-apa. Memang untuk orang kafir itu kencing onta. Sebagaimana ketika ada orang kafir pura-pura masuk Islam, dia kena penyakit sakit perut dia. Ini orang kafir bang. Ini curiga saya ini kalau ini pendeta. Karena sejarahnya dengan Tuhannya sama-sama dipaku. Coba dibuka dalam hadis Nasai, ya Sunan Nasai 303. Coba buka Dinda Natalia. Hadis Nasai 303 yang minum kencing onta di situ ada orang kafir pura-pura masuk Islam, ya masuk Islam. Dan ternyata dia mau mencuri, dia membunuh gembala onta itu, lalu onta diambil. Nah setelah diambil lari dia bang. Sudah disehatkan oleh nabiku karena hasil minum kencing onta. Tapi apa balasannya? Dia membunuh gembala, lalu dia mencuri ontanya. Nah seketika itu sampailah informasi itu kepada Nabi Muhammad SAW, maka disuruh cari orang itu. Maka ditemukan di perbatasan Madinah, dikembalikan ke hadapan Rasulullah, dijatuhkan hukuman. Matanya ditusuk, tangannya dipaku, kakinya dipaku. Kok mirip? Saya curiga ini pendeta. Kok mirip? Bang Dablo. Apa-apa Bang Dablo, deh. izin bertanya dulu. Ketika 72 bidadari, ya Jangan kan? dulu, nanti saya jawab itu. Loncat. Nanti saya jawab 72 bidadari. Coba dibaca dulu hadisnya itu. Hadis Sunan Nasai 303. Saya ini kadang-kala betul semua loh. Enggak. Kira-kira apakah siapa yang minum kencing onta? Benar. Kalau kamu mau minum kencing onta, minum aja. Karena memang Bang untuk Dablo. orang kafir. Sabar Bang dulu, mau Dablo. dibaca ini hadisnya. Sabar. Aku Nanti mau ke situ apa, saya jawab itu kamu. bidadari, Bang. Mau pingin aku Iya tahu. nanti. Sekarang aja Nanti sekarang. saya jawab. Iya nanti saya jawab. Ini kencing onta dulu supaya kawan-kawanmu tahu. Ternyata untuk kita ini kencing onta. Silakan Dinda. Nasai 303. Sudah dapat hadisnya? Udah. 303 betul. ini ya. Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Abdul Ala, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zurai, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Sa'id, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Qatadah, bahwa Anas bin Malik berkata kepada mereka, sekelompok orang lelaki dari kabilah datang kepada Rasulullah, mereka menyatakan masuk Islam. Mereka berkata, wahai Rasulullah, kami orang yang hidup dari hasil ternak, bukan dari hasil pertanian. Lalu mereka tidak betah tinggal di Madinah karena penyakit perut yang mereka derita. Maka Rasulullah SAW mengirim mereka beberapa unta dan pengembalanya. Kemudian beliau menyuruh mereka keluar dari Madinah. Mereka minum susu hasil dari perahan unta tersebut dan minum air kencingnya. Tak kala mereka sudah sehat dan berada di perbatasan Madinah, mereka keluar dari Islam, kufur dan kembali menjadi kafir, kemudian membunuh pengembala unta Nabi dan menggiring untanya. Berita tersebut sampai kepada Rasulullah, maka beliau menyuruh untuk mencari jejak mereka, dan akhirnya mereka dapat dibawa ke Rasulullah. Mereka dihukum dengan mata, mereka ditusuk dengan paku, tangan dan kaki mereka dipotong, lalu mereka dibiarkan dalam keadaan seperti itu diharat hingga mereka mati. Oh, sampai dipaku juga ya, ngeri ya. Ditusuk ya. Saya curiga ini pendeta. Saya hanya curiga boleh kan?
pendeta karena sama kejadiannya dengan Tuhannya. Ini kira-kira saya hanya curiga loh, curiga boleh loh. Kok sama ya kejadiannya dengan Tuhannya, dipaku-paku. Kunti apa namanya, Susana juga dipaku loh, kuntilanak juga dipaku loh, Bang Dalbo. Kuntilanak juga dipaku loh. Apa ya? Sekarang bidadari, silakan. Tapi Tentang pegangannya 72 Pak kan tunggu dulu. Tapi pegangannya kencangkan celana dalamnya dulu. Karena banyak yang bertanya saya bidadari, termasuk kencing unta, masuk semua ke hutan. Banyak pendeta itu masuk ke hutan sampai sekarang nggak balik-balik loh. Kan jangan tanya-tanya Dalbo. Ya silakan tanya aku. Aku ini mau bersanding dengan Khadijah, apakah tentang 72 bidadari itu lendirnya ditaruh mana? Itu yang kutanya. Baik. Inilah biadabnya mereka ini. Sabar, saya jawab Dinda, saya jawab. Nah, yang namanya bidadari. Iya, sabar. Kenapa sih bahas lendir walaupun Bibelnya lendir-lendir, Bang? Ini kita disiarkan di YouTube loh. Di YouTube loh, Anda perwakilan Kristen. Jangan menampakkan kitab cabul lah, Dindaku. Nah, inilah ibarat Anda masuk penginapan hotel. Pelayan hotel ini, Bang, cantik-cantik semua. Kalau Kristen yang bertamu di situ, yang menginap di situ, pikirannya pasti cabul. Pasti cabul. Mendengarkan kata-kata bidadari, di pikirannya itu cabul loh. Padahal ini pelayan. Pelayan, namanya pelayan kok. Apa yang sulit? Apa, Mbak? Pelayan aku. Ya, Dalbo mau makan. Bidadari cantik. Sini, Dek. Nah, mana makanannya? Di kantor lagi. Bidadari, piji-piji aku loh. Dipijik aku. Itu yang dimaksud Dinda. Jadi nggak dipakai. Ini mendengarkan kata-kata bidadari, apa ya? Oten ini pikirannya ngeres pikirannya. Ini bahaya Oten ini, naik pesawat, masuk ke hotel, pelayan cantik, ngeres juga pikirannya ini, Bang. Di dalam pandangan abang, pikiran abang mendengarkan kata bidadari, silakan kau sampaikan, coba apa di dalam yang ada dalam pikiran abang, coba. Gimana? Coba apa yang ada tersirat di dalam pikiran abang ketika mendengarkan bidadari? Wah, yang tersirat di pikiranku karena kita Noise apa nih? Saya hujat. Saya betul. Ketika kita tinggal di dunia ini tentang bidadari, Mendengarkan bidadari. Saya memang agak lari ke mana-mana ini. Kalau di Bible jelas-jelas pelacur yang masuk surga, apa pikiranmu? Yang pertama kali yang masuk surga pelacur. Kira-kira pikiranmu apa? Pelacur. Apa pikiranmu? Kan jelas-jelas pesundal ini pasti tukang wik-wik, tukang beca, tukang somai, 5.000, 2.000, 10.000 masuk semua. Kira-kira apa pikiranmu? Ini nyata loh, pesundal dia. Pesundal yang pertama kali masuk surga. Kira-kira pikiranmu apa, Bang? Kasih data. Matius 21, Oh, 31. minta data. Matius 21:31, Yesus itu ngomong, sesungguhnya aku berkata kepadamu, pemungut cukai dan perempuan sendal akan mendahului kamu masuk dalam kerajaan Tuhan. Itu pertanyaannya gimana sih sendal itu? Apa yang dia bayangin? Saya memberikan satu argumentasi sederhana ya. Ketika saya melihat istri saya, ya, karena Kristen ini seakan-akan anti bidadari. Ibu saya, adik perempuan saya, atau anak perempuan saya, istri saya, istriku, kau bagaikan bidadari dari surga. Ibuku, masakanmu enak, kau adalah bidadari. Weh, enak kan? Anakku, putri kecilku, bidadari kecilku. Weh, cantik kan? Coba Anda
sesuaikan dengan Bible. Kau rayu istrimu, istriku, kau bagaikan pesundal dari surga. Ibuku, kau bagaikan pesundal dari surga. Anakku yang manis, pesundal kecilku. Waduh. Pesundal. Kau punya anak kan? Kau punya anak gadis kan? Kau punya anak gadis, imut-imutnya pesundal kecilku. Kau seperti bidadari pesundal dari surga. Kata Pak Kasih. Makanya saya katakan, jangan tanya-tanya Dalbo. Jangan tanya-tanya Dalbo bidadari, jangan. 14 pendeta lo masuk di hutang sampai sekarang nggak balik-balik. Pesundal kecil. Aduh, berapa tadi? Matius 21 ayat berapa? 31. Makanya jangan 31 kaget bang, ya. si 31. Makanya jangan kaget, banyak sekali data-data tentang pesendal yang akan mendapati nikmat Tuhanmu ya. Bahkan memang Tuhanmu itu menyuruh manusia itu mengawini perempuan sendal. Hosea 1 yang kedua. Kawinilah seorang perempuan pesendal dan peranakanlah anak-anak sendal. Makanya ada pesendal kecil tadi itu ya. Nah, itu karena memang Tuhanmu yang nyuruh gitu. Nikahilah, kawinilah, bukan nikah ya, kawinilah perempuan sendal, peranakanlah anak-anak sendal, karena negeri ini bersendal dengan hebatnya. Di Hosea 3 yang ke-1 juga, Hosea 1:3 ya, cintailah lagi perempuan yang suka bersendal. Wih, disupport lagi. Iri banget. Apalagi di Yeskil, wih, Wih, yes, di jama-jama di raba-raba. Iya. Coba apa tanggapannya dia? Baca dulu deh. Atau baca dulu Matius 21:31. Belum ada tanggapan nih. Dibaca dong. Kaget dia, Lalu, kaget dia Bandar Bo, kaget dia. enggak, dia mulai mikir, kalau begitu istriku akan kujadikan pesundal di mana? Wow. Oh iya. Dan anak-anakku akan kujadikan pesundal kecil di mana? Kan? Indosiar enggak ada. Sabar dulu. Indosiar enggak ada membuat satu judul film pesundal dari surga. Semuanya bidadari dari surga. Bidadari dari kayangan. Enggak ada. Sabar dulu. Saya ini banyak dibawa ini minta Dalbo kau jelaskan. Tidak ada judul film bidadari dari kayangan. Itu ada. Kalau pesundal dari kayangan enggak ada. Nah, kalau bidadari dari surga kayangan, ketika dia mandi di sungai, kadangkala ketinggalan kan dalam filmnya kan, dalam film itu ketinggalan selendangnya ya, sehingga ada pemuda yang menemukan. Nah, kalau pesundal turun dari surga, kira-kira apa yang ketinggalan? Kondom kah? Apakah? Apa yang ketinggalan? Atau obat kuat? Jangan terlalu vulgar. Bandar Bo. Apa yang ketinggalan? Kira-kira apa yang ketinggalan? Janganlah, kasihan. Atau celana dalam renda-renda atau gimana? Aduh, bagaimana ini? Aduh. Atau G-string. Saya mau makan dulu. Lanjut dulu. Mau makan saya ya, teman-temannya. Jangan lari ya bang ya. Saya mau makan dulu. Lapar saya. Ya udah, Kalian kan moderator, ada 2 moderator di sini. Lanjut dulu. Ayo, Jadi kalau saya pahami tentang, dengar dulu, siapa yang mau apa? Khadijah atau Farid ini? Bunda Natali aja, nggak usah sama saya, Bunda Natali aja. Tapi jangan panggil sayang, jangan panggil sayang, saja. Yo. Oke, Natali sayangku. Kenapa Jangan kau panggil kursus sayang, sayang? Kalau mau saya sayangan sama pesundal aja lah, jangan sama saya. Beda level. Saya levelnya Biasa bidadari, aja. bukan level pesundal. Nggak mau lah, kalau nggak bisa aku panggil sayang, janganlah, biar ku terangkan. Kalau mau aku panggil sayang, lanjut kita ini diskusi. Gimana? Lah, kafir bawa babi aja sampai tingkah.
Udah cepetan, apa yang mau kau tanggapin? Sekarang Matius 21:31. bahasa sayang itu bahasa Ya udah, Matius diskusi 21:31 aja. Kau tanya tuh apa apa sama maksudnya? Gunawan ada? Apa yang mau kau ngomong? Apa yang mau kamu bicarakan? Udah jelas di situ Yesus ngomong boleh saya panggil sesungguhnya. sayang biar dengan lembut saya berbicara. Boleh Pak nggak? Farid, ini sampah ini Pak Farid aja yang ngangkut ya. Sampah ini. Udah dibilang jauh usah panggil sayang, masih berbual juga. Beda ya memang ya, levelnya muslimah dan Kristen itu memang beda. Makanya dia dari tadi ngotot Enggak, aja kan pengen dengar dulu. menyayang-nyayangkan. Mungkin kalau dia sama istrinya Kalau pendeta itu dia bisa Kedengaran gitu kan. suaminya itu nggak enak. Kedengaran suaminya siapa? Jangan kan panggil kedengaran saya? suami ya, kedengaran saya sendiri sebagai muslimah ya, dimana kami ini harus menjaga ya, menjaga diri, menjaga pandangan, menjaga telinga ya. Ini dari orang-orang yang kafir-kafir gatal apalagi kayak gini ya, ini nggak pantas gitu loh. Udah sama Pak Farid aja, silakan Pak Farid. Soalnya dia birahi banget, dia nggak tahan. Biasa, dia kan biasanya ngelihat pesendal, jadi lihat bidadari di sini langsung birahi banget, nggak tahan. Lanjut Pak Farid. Jijik aku sama dia. Tadi dibuka wajahnya, sekarang di apa ditutup Oh wajahnya sorry ya, gimana? tadi saya pikir kamu tuh hanya sekedar sampah. Iya. Ternyata kau lebih rendah dari sampah. Bahkan kau tuh memang kotor dari segala sesuatu. Benar apa yang Paulus katakan di 1 Korintus 4:13, bahwa kalian ini umatnya Paulus, kalian itu adalah sampah dunia, kotoran dari segala sesuatu. Makanya saya tadi hanya kira Jadi kamu hanya sekedar sampah, ternyata lebih dari sampah. Ya udah silakan. Diskusi aja sama Jadi Pak biasa aja, biasa. guru, Ya biasa aja. dengar dulu Farid. Ketika guru menyampaikan kepada murid, walaupun SMA ataupun mahasiswa, ya dikatakan dipanggil namanya si Polan, sayang kemari dulu katanya kan. Apakah itu terus memiliki atau penyebutan saja kata sayang ini? Iya, saya tahu. Tapi ini kan statusnya berbeda. Ini kan Bunda Nati kan statusnya berbeda, bukan lagi sendiri. Katukannya kedengaran suaminya, kan nggak enak. Itu kan kata sayang. Ada yang memandang ini kita gimana sih? tentang belajar. Muslimah, dia lagi merendahkan muslimah, dia pikir muslimah itu telinganya itu menggunakan gitu loh ya. Jadi tolong hargai lawan debat Anda sedang berdiskusi bukan dengan pesundal. Jadi kalau Anda berdiskusi dengan pesundal, si Khadijah kan murid saya. kalau kau juga bukan, apalagi orang itu sudah dengan terang-terangan Iya. mengatakan jijik untuk mendengar kau menggunakan kata itu, kau masih maksa. Jadi tolong ya, kalau Saya mau itu kan guru. diskusi yang profesional aja, udah nggak usah menggatal di sini. Kalau ketika Orang guru orang menerangkan, nggak suka dipanggil sayang, jangan panggil sayang. Orang nggak tenang itu dipanggil sayang, gelisah dia panggil sayang, makanya jangan. Orang nggak suka. kalian kan mau belajar sama Jijik ya, jijik ya. Saya jijik beneran. Jijik. Halo, Bang. Sekarang dalam Islam kami punya batasan aturan. Seiman saja kami enggak begitu. Nah kalau di Kristen kami paham. Bercium-ciuman izin sesama turun, istri orang itu hal biasa. kalau Sabar dulu, bercium-ciuman di dalam gereja itu hal-hal biasa, Bang. Jadi di Islam itu nggak boleh istri orang kita panggil sayang. Ada fase-fasenya, Bang. Ada batasannya. Jadi janganlah disamakan. Beda di gereja berdasarkan Roma 16:16. Nah, istriku di dalam. Artinya cium sana, cium sini. Lari dia. Isi pengen Tadi turunin ketik. tapi nggak bisa nurunin aku. Udah biar turun. Tadi ada Ustadz, kalau nggak ada dia. Aku nggak bisa nurunin, bukan Bukannya jadi moderator. nggak bisa. Gak tau nih akunku aneh, balik kamera aja nggak bisa. Moderator sudah. Oh, apa turun dulu kali ya baru naik lagi ya? Berarti ada masalah. Bisa jadi. Bener, Bo. Mau kemana kalian? Ada tamu. Ah, Ada tamu. Bang Ridwan. oh is. Oh, kabur. Manggil-manggil sayang. Teman di tap-tap layar dulu ya, punya tap-tap orang.